Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas 6 dari 8 scope of work-nya HRD area rekrutmen. Dan hari ini saya akan membahas 2 topik terakhir, yaitu yang pertama proses tawaran kerja dan negosiasi, dan yang kedua proses onboarding dan orientasi. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna ya. Hola Smart People, semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Minggu lalu saya sudah bahas mengenai 6 dari 8 scope of work area rekrutmen. Hari ini saya akan membahas kendala dan action yang harus dilakukan oleh seorang HRD. Pertama, dalam proses tawaran kerja dan negosiasi. Kedua, dalam proses onboarding dan orientasi. Mari kita bahas topik yang pertama, yaitu tawaran kerja dan negosiasi. Untuk kendala di lapangannya, yaitu dalam tahap penawaran kerja dan negosiasi, HRD sering menemui tantangan seperti ekspektasi gaji kandidat yang tidak sesuai dengan anggaran perusahaan, kurangnya fleksibilitas dalam paket kompensasi, serta proses negosiasi yang terlalu lama yang berisiko membuat kandidat berpaling ke tawaran lain. Selain itu, kurangnya komunikasi yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan manfaat yang ditawarkan sering kali menyebabkan kebingungan atau ketidakpuasan kandidat. Untuk analisisnya, yaitu negosiasi yang kurang efektif dapat menyebabkan hilangnya kandidat berkualitas yang mungkin memilih perusahaan lain dengan proses penawaran yang lebih cepat atau lebih kompetitif. Jika ekspektasi kandidat tidak dikelola dengan baik, bisa timbul perbedaan pemahaman yang mengakibatkan ketidakpuasan atau bahkan pengunduran diri dini. Hal ini tidak hanya berdampak pada pengisian posisi yang berlarut-larut, tetapi juga berpotensi merugikan citra perusahaan sebagai pemberi kerja. Dan rekomendasi untuk HRD, yaitu pertama, persiapkan penawaran yang kompetitif dan fleksibel. HRD perlu meninjau standar kompensasi industri dan mempertimbangkan fleksibilitas dalam paket kompensasi seperti opsi kerja fleksibel, bonus kinerja, atau tunjangan tambahan. Hal ini dapat membantu menarik kandidat yang mengutamakan keseimbangan kerja hidup selain gaji. Kedua, kelola ekspektasi dengan komunikasi yang jelas. Jelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab, manfaat, dan paket kompensasi yang ditawarkan sejak awal agar kandidat memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang diharapkan dan yang akan diterima. Ini akan membantu mengurangi ketidaksepakatan atau kebingungan selama proses negosiasi. Ketiga, sederhanakan dan percepat proses negosiasi. Usahakan proses negosiasi berlangsung cepat dan tidak berlarut-larut. Beri batas waktu pada tahap negosiasi agar kandidat tidak merasa ragu atau tergoda untuk mencari tawaran lain. Kecepatan dalam merespons permintaan atau pertanyaan kandidat juga mencerminkan profesionalisme perusahaan. Keempat, libatkan tim terkait untuk memastikan kesesuaian tawaran. Jika posisi yang ditawarkan berada pada level senior atau kritis, libatkan manajer terkait atau eksekutif senior untuk memberikan pandangan tambahan dalam menyusun tawaran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan ekspektasi kandidat. Kelima, gunakan pendekatan berbasis nilai dan pengembangan karir. Tekankan nilai perusahaan, budaya kerja, dan peluang pengembangan karir dalam penawaran. Banyak kandidat tidak hanya mempertimbangkan gaji,
tetapi juga mencari nilai jangka panjang, seperti kesempatan belajar atau promosi. Menyoroti aspek-aspek ini dapat meningkatkan daya tarik penawaran kerja perusahaan. Sehingga dengan menerapkan langkah-langkah ini, HRD dapat memperkuat daya tarik penawaran kerja dan meningkatkan peluang untuk menarik dan mempertahankan kandidat berkualitas. Proses penawaran dan negosiasi yang efisien, jelas, dan berfokus pada kebutuhan kandidat serta perusahaan akan membantu memastikan keberhasilan dalam merekrut talenta yang tepat dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan sejak awal. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu onboarding dan orientasi. Untuk kendala di lapangannya yaitu proses onboarding dan orientasi seringkali menghadapi masalah seperti kurangnya struktur yang jelas, informasi yang berlebihan di awal, dan kurangnya bimbingan yang berkelanjutan. Karyawan baru sering merasa kewalahan dengan banyaknya informasi yang diberikan sekaligus atau merasa tidak cukup didukung saat mulai beradaptasi. Selain itu, kurangnya pengenalan budaya perusahaan dan integrasi dengan tim dapat mengakibatkan kesulitan adaptasi yang dapat memengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja karyawan baru. Untuk analisisnya, yaitu onboarding yang tidak terstruktur dapat menyebabkan karyawan baru merasa kurang terlibat dan bingung mengenai peran mereka, sehingga menurunkan motivasi dan produktivitas. Proses yang terburu-buru atau terlalu pasif juga bisa memperlambat adaptasi mereka terhadap budaya dan ekspektasi kerja di perusahaan. Karyawan yang tidak melalui proses orientasi yang efektif berisiko merasa kurang terikat dengan perusahaan dan lebih mungkin untuk mengundurkan diri dalam waktu singkat yang merugikan biaya dan waktu rekrutmen yang sudah dikeluarkan. Dan rekomendasi untuk HRD yaitu pertama, buat program onboarding yang terstruktur dan berkelanjutan. Rancang program onboarding yang mencakup langkah-langkah dan materi yang jelas untuk beberapa minggu atau bulan pertama. Misalnya, HRD dapat menyusun agenda harian atau mingguan yang berfokus pada pengenalan perusahaan, tugas peran, dan keterlibatan karyawan baru dalam aktivitas sosial dan profesional di tempat kerja. Kedua, beri pendampingan melalui buddy atau mentor. Tetapkan seorang buddy atau mentor dari tim untuk mendampingi karyawan baru dalam tahap orientasi. Pendamping ini dapat membantu menjawab pertanyaan dan memberikan bimbingan sehingga karyawan baru merasa lebih didukung dan memiliki seseorang untuk diandalkan selama masa transisi. Ketiga, pengenalan bertahap dan pengalaman belajar aktif. Hindari memberi terlalu banyak informasi di awal dan rancang orientasi secara bertahap. Gunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti sesi diskusi, praktik langsung, atau kunjungan antar departemen untuk membantu karyawan baru lebih memahami perusahaan dan peran mereka. Keempat, kenalkan budaya dan nilai perusahaan sejak awal. Sediakan sesi pengenalan khusus untuk budaya dan nilai perusahaan. Ajak karyawan baru berpartisipasi dalam kegiatan atau tradisi perusahaan agar mereka lebih memahami dan merasa terlibat dalam lingkungan kerja serta nilai-nilai perusahaan. Kelima, lakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala. Lakukan evaluasi rutin selama beberapa bulan pertama untuk memahami pengalaman karyawan baru. HRD bisa mengadakan diskusi atau survei untuk menerima umpan balik dari karyawan baru tentang proses onboarding dan melakukan penyesuaian untuk perbaikan yang diperlukan. Sehingga dengan langkah-langkah ini, HRD dapat memastikan onboarding dan orientasi yang lebih terstruktur, efektif, dan mendukung.
Proses onboarding yang baik membantu karyawan baru merasa lebih terintegrasi dan siap menghadapi tanggung jawab mereka yang berdampak pada peningkatan produktivitas, kepuasan, dan keterikatan dengan perusahaan dalam jangka panjang. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, tolong berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman ya. Sampai berjumpa di lessons berikutnya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bye!